Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ratna Jija dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu kita telah membuat data awal perusahaan. Dalam kelas selanjutnya untuk part kedua, kita akan mengentri bukti transaksi ke dalam program Mayo versi 19. Pertama yang kita lakukan yaitu kita buka filenya, kita klik open, kemudian kita klik filenya yang sudah kita backup sebelumnya, kita klik open, oke, kita continue, kita klik OK, dan di sini kita klik no. Baik, di sini ada dokumen transaksi yang pertama, di mana di sini ada bukti pengeluaran kas, yaitu untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Di sini kita klik menu banking, kemudian klik spend money. Nah, pastikan pay from account-nya kita ganti dengan cash in bank. Kemudian jangan lupa untuk teks inklusifnya kita hilangkan. Nah, nomor ceknya kita tulis dengan nomor bukti. Dan tanggalnya tanggal 1 Desember 2020. Dengan amount dengan jumlah 2.500.000. Untuk memo kita bisa ketik dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Kemudian di sini kita pilih akun expand payable. Kemudian kita tap. Nah, pastikan total allowance-nya 2.500.000 dan out of balance-nya yaitu 0. Kemudian kita record. Selanjutnya, untuk dokumen transaksi yang kedua, di sini ada voucher kas kecil, di mana digunakan untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan sebesar Rp675.000. Kita klik akun yang sama, yaitu banking, kemudian klik spend money, kemudian untuk pay from account, kita pilih akun petty cash. Pastikan teks inklusifnya juga dihilangkan dan kita ganti nomor ceknya dengan nomor bukti dan tanggalnya juga diganti. Amount-nya sebesar 675.000. Untuk memo kita bisa ketik dengan pembuatan brosur untuk iklan. Dengan kita pilih akun yaitu advertising expense atau beban iklan. Ini kita tap. Nah, pastikan total allocation yaitu 675 dan out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi dokumen nomor 3. Di sini ada bukti penerimaan kas yang kita terima dari PT Tekno Komputer sebesar 34.100.000 untuk pelunasan faktur tertanggal 25 November 2020. Sini kita pilih menu sales, kemudian pilih receive payment. Pastikan deposit to account-nya cash in bank, kemudian kita pilih customer-nya. Di sini ada Tekno Komputer. Amount receive-nya itu sebesar Rp34.100.000. Untuk payment method kita pilih cekue. Nomor ID-nya kita ganti dengan nomor bukti. Masuk.
dan tanggalnya tanggal 3 Desember 2020. Kemudian kita tap. Nah, pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Selanjutnya, kita akan lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu ada voucher kas kecil untuk pembayaran rekening listrik bulan November dan telepon bulan November sebesar 975.000. Kita pilih account banking, kemudian pilih spend money. Nah, di sini pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Kenapa kita menggunakan petty cash? Karena transaksinya kurang dari 1 juta. Kemudian kita ganti nomor buktinya dan tanggalnya kita ganti tanggal 4 Desember 2020 dengan amount 975.000. Memonya kita bisa ketik dengan pembayaran rekening, maksud saya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kita pilih akunnya, yaitu kita akan pilih akun telepon dan electricity expense. Kita tap dan pastikan out of balance-nya menjadi 0. Jika sudah, kita record. Selanjutnya, kita lihat transaksi yang kelima. Di sini ada faktur penjualan yang dibeli oleh PT Trust Computer dengan jumlah total sebesar 286 juta. Kita pilih account sale, kemudian klik enter sales. Nah, pastikan kita pilih layout, kemudian pilih item. Klik OK. Kemudian kita hilangkan teks inklusifnya. Nah, kita pilih nama customer-nya, yaitu di sini ada Trust Computer. Nah, untuk terminnya yaitu N/30 kita ganti di sini termnya. Pilih payment is due-nya menjadi on a given of day. Kemudian untuk balance due day-nya kita ganti dengan 30 hari. Dan kita klik OK. Nah, untuk invoice-nya kita ganti nomornya itu F12-1 pada tanggal 6 Desember 2020. Customer PO-nya itu 121. Kemudian untuk ship ini kita sesuaikan dengan quantity yang diminta, yaitu quantity yang diminta itu 9 untuk item number IBM seharga 18 juta. Kemudian 7 untuk item number Arcer sebesar 14 juta. Kita tap. Nah, jika sudah, pastikan total amount-nya yaitu sebesar 286 juta untuk di Mayop. Jika sudah, kita bisa klik record. Nah, di sini untuk dokumen transaksi nomor 6 terdapat nota kredit atau pengembalian barang dagangan yang telah dibeli sebelumnya oleh Trust Computer. Di sini kita pilih akun sales, kemudian enter sales. Kita pilih nama customer-nya, yaitu ada Trust Computer. Nah, jangan lupa termnya juga kita ganti dengan on a given of day dan balance due-nya 30. Kemudian klik OK. Nomor invoice-nya juga kita ganti dengan nota kredit 12-1 dan tanggalnya tanggal 7 Desember 2020 dengan customer PO
PO121. Kemudian karena di sini adalah pengembalian barang dagangan, di sini kuantitinya kita beri tanda minus 2 untuk item number IBM seharga 18 juta dan minus 1 untuk item number RSR sebesar 14 juta. Kita tap-tap. Jika sudah total amount-nya 55 juta, kita record. Selanjutnya, hal yang kita lakukan supaya dapat tercatat adanya retur penjualan, kita klik register, kemudian kita ganti tanggalnya. Kemudian kita pilih return and credit, kemudian kita klik apply to sell. Nah, di sini kita ganti nomor ID-nya dengan nota kredit 12-1, kemudian tanggal 7 Desember 2020. Kemudian sebesar 55 juta kita ganti pada nomor faktur F12-1. Jika sudah, kita tap, kemudian kita record, pastikan kredit amount-nya itu 55 juta dan out of balance-nya 0. Jika sudah, kita record, kita close. Untuk dokumen transaksi nomor 7 di sini ada bukti pengeluaran kas yang di mana kita membayarkan utang kepada PT Makmur Jaya. Kita pilih account purchase, kemudian kita pilih pay bills. Pastikan pay from account-nya yaitu cash in bank, dan kita pilih nama customer-nya yaitu PT Makmur Jaya. Nomor checkway-nya kita ganti yaitu dengan bukti kas keluar 12-2 dengan tanggal pembayaran tanggal 9 Desember 2020 dengan amount sebesar 23.100.000. Kemudian kita tap-tap saja dan pastikan total paid-nya 23.100.000 dan out of balance-nya 0 rupiah. Jika sudah, kita record. Selanjutnya di sini kita membeli barang persediaan barang dagangan kepada PT Lodan. Berarti kita pilih menu purchase, kemudian kita klik enter purchase. Jangan lupa layout-nya kita ganti dengan item, kemudian kita klik OK. Kemudian teks inklusifnya kita hilangkan. Kita pilih nama supplier-nya, yaitu di sini maksud saya nama supplier-nya kita pilih yaitu PT Lodan. Dan termnya di sini adalah N/30. Kita ganti dengan payment is due-nya menjadi on a given off day dan balance due-nya 30. Untuk purchase-nya kita ganti yaitu menjadi F05 dan tanggalnya menjadi tanggal 10 Desember 2020. Nomor invoice-nya yaitu 14A. Di sini kuantitinya itu sebesar 11 untuk item number IBM dengan harga 16 juta. Dan sebesar 10 untuk item number RSR sebesar 12.500.000. Kita pastikan total amount-nya yaitu sebesar 331.100.000 rupiah seperti pada kasus yang ada atau dokumen transaksi yang ada.
Jika sudah, kita record. Oke, di sini kita menggunakan PPN ya, karena pajak. Kemudian kita record. Kemudian kita close. Kita lihat selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 9. Di sini ada bukti penerimaan kas yang kita terima dari Transkomputer untuk pelunasan faktur V12-1 dan retur penjualan. Kita pilih menu sales, kemudian pilih receive payment, pastikan deposit to account-nya cash in bank, dan kita pilih nama customer-nya, yaitu ada Transkomputer. Amount receive-nya itu sebesar 231 juta. Dan payment metode-nya itu menggunakan Cekwe. Nomor ID-nya jangan lupa kita ganti dengan bukti kas masuk 12-2 dan tanggalnya itu tanggal 12 Desember 2020. Kemudian kita tap, pastikan untuk nominal sebesar 231 juta yaitu pada bukti faktur V12-1 sebesar 231 juta dan pastikan out of balance-nya menjadi 0 rupiah. Jika sudah, kita record. Nah, di sini untuk transaksi yang ke-10 terdapat nota kontan di mana ada pembelian secara tunai. Kita pilih menu sales, kemudian klik enter sales. Di sini kita akan membuat nama customer baru karena di sini adalah penjualan tunai. Kita klik saja new untuk membuat kartu customer yang baru. Kita klik saja di sini dengan namanya penjualan tunai dan card ID-nya kita isi dengan C005. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih nama customer-nya ya, dengan penjualan tunai. Kemudian termnya di sini adalah COD, jadi tidak perlu kita ganti. Kemudian nomor invoice-nya yaitu KN01 dengan tanggal 13 Desember 2020 dengan customer PO 122. Di sini ada ship-nya yaitu atau quantity-nya sebesar 7 untuk item number IBM sebesar 18 juta dan quantity 8 untuk item number Acer sebesar 14.500.000. Kita tap. Pastikan total amount-nya sebesar 266.200.000 dan kita klik pay today-nya karena COD, kita tulis nominalnya dengan nominal yang sama yaitu 266.200.000 rupiah. Kemudian balance due-nya pastikan 0 rupiah. Kemudian kita record. Selanjutnya ada dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada faktur atau pembelian barang dagangan. Kita klik enter, kita pilih akun sales, kemudian klik enter sales. Kita pilih nama customer-nya, yaitu di sini ada Teknokomputer. Termnya yaitu M/10 dan M/30, di mana jika kita membayar dalam 10 hari, kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan untuk N/30 itu adalah jangka waktunya. Kemudian termnya kita ganti dengan payment is due-nya itu ungiven of day, kemudian diskon day-nya yaitu 10 hari, dan balance due-nya itu 30 hari. Kemudian untuk diskon early payment-nya sebesar
2%. Jika sudah, kita klik OK. Untuk nomor invoice-nya kita ganti dengan F12-2 dan pada tanggal 18 Desember 2020. Dan pastikan teks inklusifnya kita hilangkan dengan nomor PO yaitu 123. Di sini untuk kuantitinya yaitu sebesar 6 untuk item number IBM dengan harga 18.500.000 rupiah. Dan kuantiti 4 yaitu untuk item number Arcer sebesar 15 juta. Tap. Nah, pastikan total amount-nya itu sebesar 188.100.000 rupiah. Dan disamakan dengan dokumen transaksi yang ada. Jika sudah, kita record. Ini kita close. Dokumen transaksi nomor 12 di sini ada bukti pengeluaran kas yang dimana kita membayarkan utang kita kepada PT Lodan. Kita pilih menu purchase, kemudian klik pay bills. Kita pilih nama suppliernya yaitu PT Lodan. Pastikan pay from account-nya yaitu kita menggunakan akun cash in bank. Untuk nomor checkway-nya kita ganti dengan bukti kas keluar strip 3 dan tanggalnya itu tanggal 19 Desember 2020 dengan amount total sebesar 286 juta. Kemudian kita klik di sini untuk pelunasan faktur F05, yaitu kita klik di sini, pastikan total PT itu 286 juta sama dengan bukti pengeluaran kas dan out of balance-nya 0 rupiah. Kemudian kita record. Selanjutnya ada dokumen transaksi nomor 13 yaitu ada voucher kas kecil. Yaitu di mana pengembali di sini ada keterangan untuk pengambilan uang untuk keperluan pribadi Tuan Andrian. Kita pilih account banking, kemudian klik spend money, kemudian kita pilih pay from account-nya dengan akun PT Cash. Dan hilangkan tanda teks inklusif jika ada. Ini nomor buktinya kita ganti menjadi V12-3 dan tanggal 20 Desember 2020 dengan amount sebesar 800.000. Di sini memonya kita tulis saja dengan private atau pengembalian pribadi. Kita pilih account yaitu Andrian's Drawing. Kemudian kita record. Ya, maksud saya use account. Kemudian jika sudah kita tap dan teksnya itu tidak kena pajak. Dan pastikan total paid-nya yaitu 800.000 dan out of balance-nya yaitu 0 rupiah. Jika sudah kita record, selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 14 ada bukti pengeluaran kas yang kita bayarkan kepada PT atau Bank Permata maksudnya. Di mana keterangannya itu pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah dengan bunga. Berarti kita pilih account banking, kemudian kita klik spend money, kemudian pastikan pay from account-nya menggunakan cash in bank. Nomor checkmate-nya kita ganti dengan nomor buktinya itu bukti keluar kas strip. Tanggalnya itu tanggal 24 Desember 2020.
dengan amount sebesar 19 juta. Memonya kita bisa tulis dengan pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang dan bunga. Kemudian di sini kita pilih akun Bank Permata Loan sebesar 16 juta. Kemudian pilih akun interest expense untuk beban bunga sebesar 3 juta. Oke, sudah kita tap-tap dengan teks tidak kena pajak. Pastikan total paid-nya yaitu sebesar 19 juta maksud saya, dan out of balance-nya yaitu sebesar 0 rupiah. Jika sudah, kita record. Selanjutnya untuk transaksi yang terakhir yaitu adalah dokumen transaksi nomor 15, yaitu ada di sini adalah pembelian, faktur pembelian. Kita klik account purchase, kemudian klik enter purchase. Kita pilih nama suppliernya yaitu Resivi Setia Abadi, kita use. Kemudian termnya di sini adalah N/30. Kita ganti termnya itu dengan payment is due-nya dengan ungiven of the day, dan balance due-nya itu 30 hari. Kemudian kita klik OK. Kita ganti nomor fakturnya yaitu menjadi F06 dan tanggal 26 Desember 2020 dengan purchase order 34C. Kemudian billnya kita ganti dengan quantity yaitu sebesar 12 untuk item number IBM dengan harga 16.400.000. Jika sudah, kita tap-tap dan sebesar 11 quantity-nya untuk item number reser dengan harga 12.400.000. Dan kita tap-tap. Sini menggunakan teks PPN. Pastikan total amount-nya yaitu sebesar 366.520.000, yaitu sama dengan dokumen transaksi yang ada. Jika sudah, kita record. Baik teman-teman, cukup sekian dari contoh dokumen transaksi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu.